Tak disangka, di parkiran aku dan Juna malah bertemu dengan Mas Niki. Dadaku langsung berdesir, debar jantungku menjadi cepat. Bagaimana ini? Aku gugup. Mas Niki berjalan tenang ke arahku dan Juna. Kami berdua berhenti melangkah. Aku menatap tak berkedip suamiku. Mas Niki tampak kacau. Penampilannya acak-acakan dan seperti habis mabuk. Aku melangkah mundur saat Mas Niki mendekatiku. "Ivone," Mas Niki menatapku lekat. Glek. Aku menelan ludah. Mau ngomong apa aku? Mas Niki meraih tubuhku, kemudian secepat kilat memelukku. Aku gak sempat mengelak. Bau alkohol masih menguar. Aku berusaha mengurai pelukannya. "Maafin aku, Ivone." Mas Niki semakin mempererat pelukannya. Netraku melihat ke Juna. Temanku itu memalingkan wajahnya. Setelah puas memeluk, Mas Niki melepaskan tangannya sendiri. Dia terus menatapku. Bahkan kulihat matanya berkaca-kaca. Aku membuang muka. Tidak, aku tidak mau ibah. Kelemahanku adalah merasa kasihan pada suamiku ini. Aku juga tahu kalau cinta dan kasihan itu sama saja. "Aku mau bicara berdua denganmu." Mas Niki melirik Juna. Kode agar Juna pergi. Kuanggukan kepalaku pada Juna. Lelaki manis itu beranjak dan pindah berdiri tak jauh dari aku dan Mas Niki. Juna bersandar pada sebuah mobil. Dia mengawasiku dari sana. Mas Niki menunduk. Aku ganti menatapnya. Benar-benar kacau keadaannya. Bajunya mungkin sudah gak ganti beberapa hari. Bulu halus di wajahnya juga sudah tumbuh dan tampak kasar. Di mana lelakiku yang dulu, yang ku kagumi karena stylenya yang cool. "Von, maafin aku." Lirih suara Mas Niki. Aku diam saja, menghela nafas. Aku tidak mau menikahinya, tapi mereka memaksaku." Mas Niki setengah berteriak. Dia mengangkat wajahnya memandangku. Bulir bening menetes dari sudut mata Mas Niki. Lelakiku ini menangis. Kasihan sekali. Jadi, apakah orang-orang kampung yang memaksanya menikah? Miris banget. "Aku tidak mau menikah, Von. Aku punya istri sebaik kamu." Kembali Mas Niki menunduk. Tapi Dahlia bilang pada mereka, aku harus bertanggung jawab, padahal aku tidak ngapa-ngapain dia. "Percayalah, Von." Mas Niki mengibah. Aku tetap diam. "Mas, akhirnya aku membuka mulut. Aku kesini bukan untuk mendengarkan alasanmu, tapi aku kesini mengantar surat gugatan ceraiku untukmu," ucapku dengan tenang. Mas Niki tampak kaget. Kaget banget malah. "Aku tidak mau bercerai. Aku tidak mau." Mas Niki berteriak. Aku yang merasa sudah mengatakan apa maksudku, segera berjalan cepat meninggalkannya. "Ivone," Mas Niki memanggilku. Aku tetap pergi. Gak ada lagi yang perlu dibicarakan. Seret. Mas Niki menarik tanganku kasar. Bibirku tertahan. "Jangan pergi." Mas Niki mencengkram lenganku. "Lepasin." Aku berusaha menarik tanganku. Mas Niki tidak mau melepaskan. Dia berusaha memeluk tubuhku. Aku mendorongnya kuat. Dengan kasar, Mas Niki menarik tengkukku, mendekatkan wajahku padanya. Dia hendak mencium paksa bibirku. "Juna!" teriakku. Tiba-tiba aku merasa ada yang menarik tubuhku hingga aku terlepas dari pelukan Mas Niki. Aku terhuyung ke belakang. Buk! Sebuah pukulan melayang. Aku tidak tahu persisnya. Hanya kulihat Mas Niki sudah jatuh tersungkur. Juna berdiri di depannya,
menatap Mas Niki dengan tatapan seperti elang yang sedang marah. "Juna," aku menjerit tanpa suara. Rasanya tak percaya melihat Juna bisa memukul orang, apalagi memukul Mas Niki hingga tersungkur. Mas Niki balas menatap Juna. Dia berdiri dan mengusap bibirnya yang keluar dengan punggung tangannya. "Kau," Mas Niki menunjuk wajah Juna. Sahabatku itu bergeming. "Kau ingin Ivone? Hah? Langkai dulu mayatku." Mas Niki berjalan menghampiri Juna. "Oh, gawat ini. Sudah lama aku ingin mengajarmu." Muka Inoken, tukang tikung. Tangan Mas Niki mendorong dada Juna kuat. Badan Juna terdorong ke belakang. "Buk!" Mas Niki memukul ganti wajah Juna hingga dia terhuyung dan mundur beberapa langkah. "Beraninya kau jalan dengan istriku? Rasakan ini." Mas Niki maju lagi. Tinjunya hendak melayang ke wajah Juna, tapi Juna sudah tahu gerakannya. Ditangkisnya tangan Mas Niki dengan tangan kanannya. Selanjutnya, tangan kiri Juna memukul ulu hati Niki 2 kali. Mas Niki pun tersungkur. Dia meringkuk di jalan sambil memegangi ulu hatinya yang sepertinya sakit karena dipukul Juna. Tak puas rupanya, Juna masih mengejar dan bermaksud mengajar lagi. Aku berjalan cepat dan mencegahnya. "Juna, sudah," kataku sambil menarik tangannya. Wajah Juna masih mengeras. Dadanya masih naik turun menahan amarah. Netraku melihat Mas Niki yang berusaha bangkit dan duduk setengah berbaring di jalan. "Ayo kita pergi, Juna," ajakku. Ku gandeng erat tangan Juna. Setengah berlari, aku dan Juna menuju mobil, meninggalkan Mas Niki yang masih menahan sakit. Di mobil, aku masih deg-degan kenceng. Peristiwa perkalian tadi terjadi begitu cepat. Aku gak nyangka Juna, sahabatku yang kupikir gemoy ini bisa berkelahi. Seumur-umur, Juna belum pernah memukul orang, apalagi berkelahi. Kalau ada tawuran, dia memilih pulang cepat. Tapi hari ini, dia bisa mengalahkan Mas Niki. Mas Niki tadi lagi mabok. Berdiri aja gak lempeng, makanya bisa dikalahin Juna. Lepas dari itu semua, aku salut dengan keberanian Juna. Sebagai seorang sahabat, dia totalitas membantuku. "Jun, maafin ya, gegara gua lo adu jotos sama Mas Niki," ucapku pelan. Juna melirikku sambil tangannya masih memegang kemudi. Aku dan Juna sudah meninggalkan kantor Niki. Gua gak suka lihat laki-laki berbuat kasar sama perempuan, balas Juna. Aku diam saja. Sebenarnya suamiku itu bukanlah orang yang kasar. Sepanjang pernikahanku, Mas Niki memperlakukan aku dengan lembut dan manis. Entah apa yang sedang mengganggu pikirannya. Kupikir Mas Niki sedang tidak baik-baik saja. Kenapa aku masih khawatir tentangnya? Mobil memasuki halaman rumah besar, tempat tinggal Juna bersama keluarganya. Juna punya satu adik perempuan bernama Loli. Adiknya itu masih SMA. Selisihnya jauh memang. Juna sayang banget sama adiknya yang kolokan itu. Mama Juna, ibu rumah tangga aja. Kerjanya arisan, kumpul-kumpul, jalan bareng teman, biasalah, sosialita. Tapi kalau Mama Juna beda, asli kaya, bukan benalu. Turun dari mobil, Juna membawakan tas milikku yang berisi pakaian. Gak besar sih. Aku memang gak bawa baju banyak. Bayanganku, tadinya aku akan balikan dengan Mas Niki di rumah sana. Masih banyak bajuku ketinggalan. Sayangnya harapan tinggal harapan, gak terwujud, malah menyisakan luka. Memasuki rumah Juna yang luas dan berlantai marmer.
seorang perempuan cantik yang belum begitu tua berjalan ke arah kami. Itu Tante Vina, mamanya Juna. "Sore Tante," sapaku setelah beliau dekat. "Tante V," begitu aku biasa memanggil, menatapku dengan alis sedikit bertaut. "Ivone." Iya Tante," jawabku malu-malu. "Nggak enak sih, tiba-tiba mau nginep sini." Tante V memandangku heran. Kemudian netranya berpindah pada tas berisi bajuku yang dibawa Juna. "Ivone mau nginep sini bareng 1 atau 2 hari mah, gak apa-apa ya," kata Juna. Senyum Tante V mengembang. "Gak salah Jun, entar kamu disangka bawa lari istri orang, gimana?" Tante V memandangku. Kutundukkan kepalaku, malu. "Ivone lagi ada masalah mam. Dia butuh temen, juga butuh support dari Juna." Tangan Juna merangkul pundakku. Aku mengatupkan bibir dan mengangguk pada Tante V. So sweet anak mama. Tante V tersenyum lebar menatapku dan Juna bergantian. Dahiku mengerut. "Maksudnya apa coba? Mama lebay." "Hehe," Juna nyengir. Seorang ART kemudian datang dan membawakan tasku. Aku mengikutinya ke kamar tamu. Dulu waktu di Bandung, aku sering juga diajak main ke rumah Juna. Bukan hanya aku sih, tapi semua teman segeng. Keluarganya Juna mengenalku semua dengan baik. "Mbak Ivone, makan malam sudah siap." Disuruh keluar. Seorang ART yang masih berusia sekitar belasan memanggilku. "Iya mbak, ntar aku ke sana," jawabku setelah menyisir rambut. Aku berjalan keluar, menuju meja makan utama. Sudah ada keluarga Juna lengkap menungguku di sana. Jadi nggak enak nih, ditungguin. "Sini Von, kita makan dulu." Suara Tante V menyapaku ramah. Tante V ini orangnya ramah dan rame. Dia suka senyum. Orangnya menyenangkan, makanya awet muda. Kupikir Juna lebih banyak mirip mamanya. Om Gani, papanya Juna juga ada. Pria yang sudah berumur tapi masih menyisakan kurat ketampanannya itu tersenyum padaku. Loli menatapku sambil senyum-senyum gak jelas. Dasar bocil. Kami makan malam sambil sesekali bercerita. Yang jadi topik adalah suamiku, Mas Niki. Kedua orang tua Juna sedikit banyak mengetahui tentang masalahku. Mungkin Juna yang cerita. "Kalau tante lagi model begitu, udah tante buang ke tempat sampah. Iya kan, Pak?" Tante V menoleh pada Om Gani, suaminya. Om Gani mengangkat kedua baunya. "Gak tahu, Mam," sahutnya. "Loh, kok gak tahu sih, Pak?" Tante V mengernyit kening. "Lah kan, Papa gak begitu. Ya gak tahu dong," sahut Om Gani lagi. Hahaha. Semua orang tertawa. "Udah, cerai aja Kak Ivone." Loli si bocil nimbrung. Juna menatapnya. "Anak kecil ngomongin cerai, emang tahu artinya?" tanya Juna sok galak. "Ye kan Loli lagi usaha bang." "Usaha apaan?" Juna mendelik. "Usaha nyari kakak ipar buat Arjuna jomblo." Hahaha. Loli berkata sambil berdiri. Dia berlari menjauh dari meja makan. Muka Juna langsung memerah. Tante V dan Om Gani senyum-senyum. Aku melirik Juna. Sekian tahun bersahabat, aku tidak pernah ingat kapan terakhir Arjuna ini punya pacar. Bahkan semenjak dia pulang dari Aussie dan bekerja di perusahaan papanya, Juna juga belum pernah terlihat jalan dengan cewek. Juna lebih sering jalan dan mengobrol denganku. Sehabis makan malam, aku dan Juna duduk berdua di teras samping. Ada taman kecil indoor di sana.
taman dengan kolam ikan yang airnya mengalir. Beberapa tanaman di pot besar menghiasi taman ini. Juna mengajakku duduk di bangku panjang besi bercat putih. Ada meja besi berwarna putih juga di depan bangku ini. Sepertinya taman ini cocok buat ngeteh sore-sore. Von, lo suka nginep di rumah gua? Juna bertanya padaku. Aku mengangguk tipis. Tapi gak enak juga kalau kelamaan. Besok biar gua cari kos aja, jawabku. Gak usah kos, lo tinggal di apartemen gua aja. Mobil gua lo pakai aja. Aku tersenyum kecut. Juna baik banget sama aku. Aku takut kalau menerima semua kebaikannya, Juna akan salah paham. Dikiranya aku memberi harapan. Gak usah Jun, gua naik taksi aja, tolakku. Juna terdiam. Von, gua masih mikir yang tadi siang. Apaan? Lo balikin aja mobilnya Niki. Entar gua beliin lo yang baru, ucap Juna santai. Netraku melebar, menatap sosok lelaki di sebelahku ini. Santai banget, mau beliin aku mobil baru? Ah iya, duit tinggal metik sih, aku tertawa kecil. Gak usah Jun, aku menolak. Juna sudah terlalu baik padaku. Aku tidak mau memanfaatkan kebaikannya. Emang kenapa Von? Mobil itu banyak kenangan ya? Juna melirikku. Bukan, sanggahku cepat. Itu memang mobilku atas namaku. Oh. Bersambung.